Baik pemirsa, terkait curah hujan tinggi yang menyebabkan genangan dan banjir di ibu kota, kita akan langsung tanyakan kepada Deputi Meteorologi BMKG, ada Bapak Guswanto. Selamat sore Pak Guswanto, sampai kapan cuaca ekstrim khususnya curah hujan tinggi ini melanda wilayah Jakarta dan sekitarnya Pak? Selamat sore Deta dan Davi. Jadi kalau kita melihat dari perakiraan curah hujan BMKG, kita melihat ada perakiraan curah hujan untuk Jabodetabek ya. Kita lihat bahwa tanggal 18, 19 kemarin itu tinggi, kemudian 19 ke 20 ini menurun, nah kemudian 21 meningkat, kemudian 21, 22 ini akan menurun kembali hingga 22, 23. Namun di 23 sampai 25 itu terjadi peningkatan nanti. Yang saya sampaikan peningkatan ini di 23 sampai 25 Februari itu terjadi peningkatan curah hujannya ada sampai lebat ya. Kemudian kalau untuk yang pada hari ini tanggal 20 sampai 21 itu hanya sekitar tertingginya adalah posisi sedang. Namun di beberapa daerah di sisi barat Tangerang maupun di timur ataupun selatan itu terjadi curah hujan yang tingkat lebat. Baik, Pak Guswanto, curah hujan ekstrim selalu dijadikan alasan terjadinya banjir di sejumlah wilayah. Apakah memang murni karena curah hujannya begitu deras atau ternyata saat ini kerusakan lingkungan sudah semakin parah, Pak? Kalau boleh disampaikan, yaitu ada perbandingan curah hujan untuk Jabodetabek yang terjadi pada tanggal 1 Januari 2020 dengan yang terjadi pada siang hari ini atau pagi hari ini, itu titik tertinggi pada waktu tahun 2020 itu mencapai sampai 335. Itu terjadi hampir di sekitar Jakarta Barat, kemudian Jakarta Timur, Jakarta Selatan. Yang selebihnya di Jakarta Selatan itu hanya terjadi curah hujan sekitar di bawah 140, 130. Namun pada curah hujan tanggal 19 sampai 20 pagi tadi, itu terjadi curah hujan tertingginya di Pasar Minggu sebesar 226 mm per hari. Kemudian Sunter Hulu 197 mm per hari, Halim Perdana Kusuma 176, Lebak Bulus 154. Jadi kalau boleh saya sampaikan, kejadian yang terjadi di hari ini itu masih di bawah tahun yang lalu. Nah, untuk satu hari ya tertingginya. Kemudian kita perhatikan juga bahwa untuk kejadian hujan kemarin ya sampai pagi tadi, itu lebih cenderung curah hujan lebat, sangat lebat maupun ekstrimnya itu terjadi di Jakarta Selatan, Timur ya. Jadi berasal dari Bekasi maupun di Tangerang. Sedangkan di sisi selatan, di Depok dan Bogor, itu hanya tercatat tertingginya 59 mm. Makanya Taman Mini dan ini terkena mungkin ada saluran air yang jebol atau tanggul yang jebol ya mungkin. Baik, demikian. Baik Pak Guswanto, untuk yang tadi Anda katakan bahwa tanggal 23 hingga tanggal 25 Februari ini akan terjadi lagi, apakah durasinya akan sama terjadinya dengan hari ini ataukah lebih panjang? Apa saja yang patut diwaspadai oleh warga Jabodetabek? Baik, di dalam peristiwa untuk perakiraan curah hujan atau kejadian curah hujan itu kita lihat adalah yang pertama intensitas, yang kedua adalah waktunya. Nah, biasanya itu ada yang dapat menyebabkan banjir ataupun curah hujan ekstrim itu biasanya intensitasnya sedang sampai ekstrim tapi cukup lama, atau dia hanya ekstrim tapi waktunya cepat. Nah, ini yang masih kita lihat daripada perkembangan dinamika atmosfernya. Kalau dia dinamika atmosfernya itu dari awan-awan tertentu, awan kumulus tertentu ya, artinya dia akan bertahan lama, maka dia curah hujannya lebih cenderung intensitasnya sedang sampai lebat tapi cukup lama. Kemudian kalau dia awan-awan seperti cumulonimbus dia lebih cepat itu.
Baik. untuk turun hujannya. Demikian. Selain Jakarta, Bekasi juga cukup parah Pak untuk banjirnya, apalagi wilayah Pondok Gede. Ini apakah Bekasi juga ada peningkatan curah hujan yang cukup ekstrim dibandingkan dengan tahun lalu? Kalau curah hujannya untuk Bekasi ya kita bandingkan, dari Bekasi itu sendiri Jati Asih itu hanya tertingginya kita peroleh itu sekitar 143 ya. Sedangkan di tahun lalu itu hampir 150-an. Berarti lebih rendah ya tahun ini? Iya, masih lebih rendah. Baik. Untuk kejadian yang kemarin ya, kejadian yang telah lalu. Baik, Pak Guswanto, apa saran Anda untuk pemerintah di wilayah Jabodetabek mengingat puncaknya juga masih akan sampai tanggal 25 nanti? Saran kami kepada seluruh masyarakat maupun Pemda, seluruh stakeholder, yang pertama yaitu agar tetap meningkatkan antisipasi untuk terjadinya bencana cuaca ekstrim. Artinya harus kita lihat perkembangan cuaca ekstrimnya itu sebagai langkah awal untuk melakukan konsolidasi di dalam antisipasi bencana hidrometeorologisnya, banjirnya. Kemudian mohon itu juga dapat dilihat sistem peringatan dini dari BMKG yang telah kita keluarkan setiap 3 jam sekali ya. Baik itu di Jabodetabek dan beberapa wilayah di Indonesia selalu kita memberikan peringatan dini yang durasinya setiap 3 jam sekali. Kemudian yang kedua, waspadai daerah-daerah yang tinggal di daerah bantaran sungai maupun di daerah yang cekungan, hendaknya artinya melakukan antisipasi, jangan sampai terbawa menjadi korban bencana daripada bencana hidrometeorologis. Saya rasa demikian. Baik, terima kasih Pak Guswanto, Deputi Bidang Meteorologi BMKG, sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore. Terima kasih kembali, selamat sore. Pemirsa, 113 RW di DKI Jakarta tergenang banjir. Gubernur Anies Baswedan pastikan prioritas warga yang terdampak mendapatkan penanganan. Salah satu posko pengungsian yang disediakan bagi para korban banjir berada di Gor Otista, Jakarta Timur. Pemirsa, selain bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, ya inilah suasana saat ini di lokasi yang mana banjir masih merendam sejumlah wilayah, terutama di Jabodetabek. Untuk Jakarta, seperti yang disampaikan tadi BMKG, bahwa Jakarta Selatan memiliki dampak yang cukup besar karena merupakan imbas dari daerah Bekasi. Dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah meninjau langsung ke pintu air Manggarai, kemudian juga saat ini sudah berada di posko pengungsian di sekitaran Kali Ciliwung, Jakarta Selatan, yang memang selama ini menjadi langganan banjir. Sejak pagi tadi juga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah meninjau beberapa titik lokasi yang menjadi titik genangan di DKI Jakarta. Salah satunya adalah pintu air Manggarai. Pemirsa, perahu milik Polairut terbalik saat mengevakuasi korban banjir di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Seorang ibu dan anaknya hilang terbawa arus banjir. Tetaplah bersama kami untuk informasi selengkapnya.